Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para ibu, para bapak, saudara-saudari yang dicintai Tuhan, salam jumpa berkat dalam. Marilah bersama-sama kita menghadap Tuhan untuk menerima tuntunan sabdanya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan ke dalam hati kami, untuk menuntun kami, membuka hati kami bagi sabda-Mu. Semoga dengan merenungkan sabda-Mu, kami sungguh membuka hati kami untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapa, kehendak Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Dan terutama semoga kami semakin menangkap kasih-Mu, belas kasih-Mu kepada kami, kasih sayang-Mu kepada kami sebagai orang yang lemah dan berdosa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hari ini adalah hari Minggu biasa yang ke-25. Bacaan Injil hari ini dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 32. Lukas 15 ayat 1 sampai dengan ayat 32. Sangat panjang, maka tidak akan kami bacakan. Tapi judul-judulnya adalah perikop yang pertama, perumpamaan tentang domba yang hilang. Perikop yang kedua, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Dan perikop yang ketiga, perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, kita semua kiranya sudah sering mendengarnya. Bacaan Injil diawali dengan hal yang mengesankan. Demikian tulisan kitab suci. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Yesus memang sering hadir di tengah-tengah umat, dan yang dilakukan Tuhan Yesus antaranya adalah seperti dikatakan tadi, hadir di antara orang-orang yang dianggap lemah dan berdosa. Bahkan ada saat-saat di mana Tuhan Yesus makan bersama orang-orang yang dianggap berdosa, berkunjung ke rumah orang Farisi, ke rumah Matius, dan lain sebagainya. Menanggapi komentar itu, komentar negatif tentang apa yang dilakukannya, kok bergaul dengan orang berdosa? Kok Tuhanmu itu bergaul dengan orang berdosa? Maka Yesus menyampaikan perumpamaan-perumpamaan yang tertera di dalam Injil hari ini, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, dan perumpamaan tentang anak yang hilang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, secara singkat kita dapat mengatakan, bagi Tuhan, orang berdosa itu tidak dijauhi. Sekali lagi, bagi Tuhan, orang berdosa itu tidak dijauhi. Dalam Perjanjian Lama seringkali muncul kata-kata, ya, orang jahat itu mesti dijauhi, orang jahat itu mesti disingkirkan, dan lain sebagainya. Tetapi bagi Tuhan Yesus bukan demikian. Tuhan justru mendekat. Tuhan justru mendekatkan diri. Tuhan justru menghadirkan diri di tengah-tengah mereka. Sekali lagi, bagi Tuhan orang berdosa itu tidak dijauhi, tetapi didekati, dicari. Ya, sekali lagi didekati, dicari.
Dan ketika bertobat, pendosa itu diterima dan diampuni. Bahkan seperti pada kisah anak yang hilang, setelah bertobat, ia diterima kembali oleh bapaknya, dan martabatnya sebagai anak dipulihkan. Di dalam kisah Injil dikatakan bagaimana anak yang hilang itu yang pasti datang dalam keadaan kumuh, datang dalam keadaan tidak terhormat oleh orang tuanya, kemudian diberi baju baru, diberi jubah baru, diberi sandal yang baru, yang pantas, dikenakan cincin dan lain sebagainya. Ya, itulah simbol bagaimana martabatnya sebagai anak itu dipulihkan. Harkatnya sebagai anak itu dipulihkan. Kehormatannya sebagai anak itu dipulihkan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, berkaitan dengan semangat Tuhan yang mendekati orang berdosa, yang mencari orang berdosa, yang mengampuni orang berdosa, yang menerima kembali anak yang hilang. Bapak Uskup Agung Semarang Monsinyur Roberto Strubiatmoko itu mengajak kita juga untuk menghayati semangat yang sama, ya, dengan semboyan pastoralnya Verere et Salvum Facere. Sudah sering saya singgung, sudah sering kita renungkan, tapi ternyata itu adalah hal yang sangat sangat cocok dengan semangat Tuhan hari ini. Mendekati orang berdosa, mengampuni orang berdosa, dan memberi martabat baru kepada orang yang berdosa yang telah bertobat. Mencari dan menyelamatkan. Lewat kehadirannya di dalam gereja, Tuhan berkarya untuk menyelamatkan kita. Ya. Tuhan mendekati kita, Tuhan berkarya di tengah-tengah kita sekarang ini lewat gerejanya, terutama lewat sakramen-sakramen yang menghidupi kita. Lewat sakramen-sakramen, Tuhan melimpahkan rahmat penebusan, Tuhan mengampuni dosa kita, Tuhan menerima kembali sebagai anggota keluarga Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, bagaimanapun juga kita harus mengakui kita adalah orang lemah, sering jatuh, tetapi kita dicintai Tuhan. Maka marilah kita bersyukur karena itu. Kita bersyukur atas kasih Tuhan yang membesarkan hati kita. Ya, memang kadang-kadang karena dosa kita menjadi kecil hati, kita menjadi malu dengan diri sendiri, kita merasa tidak pantas, akhirnya kita juga segan untuk bergaul, akhirnya kita juga malas untuk ke gereja, atau tidak merasa nyaman untuk ke gereja, karena kita merasa diri sebagai orang yang berdosa, yang tidak pantas. Tetapi kita harus ingat, Tuhan mencintai kita. Tuhan menanti kedatangan kita kembali untuk bertobat, seperti Bapa di dalam Injil yang menanti anaknya kembali. Untuk itu sekali lagi marilah kita bersyukur, syukur atas kasih Tuhan yang membesarkan hati kita, yang menumbuhkan harapan dan memberi waktu kepada kita untuk berbenah terus-menerus lewat pertobatan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ya, kecuali mensyukuri kasih Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang memberikan dukungan kepada kita manusia yang lemah ini, marilah kita juga saling membantu. Ya, kasih Tuhan harus kita teruskan, belas kasih Tuhan harus kita teruskan. Kita diajak untuk juga bersama gereja itu mencari dan menyelamatkan. Verere et Salvum Facere. Maka, ya, marilah kita saling menyemangati, saling meneguhkan,
di dalam iman, terutama ketika kita dalam keadaan lemah, dalam keadaan terpuruk secara rohani. Ya, marilah kita saling meneguhkan, saling menyemangati, dan ya kita percaya belas kasih Tuhan adalah kekuatan kita, belas kasih Tuhan adalah harapan kita, belas kasih Tuhan adalah pegangan kita semua. Tuhan memberkati pertobatan kita, Tuhan akan mengaruniakan hidup baru kepada kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Ya Tuhan, kami mohon berkatilah saudara-saudara kami ini, berkatilah usaha dan karya-karya mereka, berkatilah anak-anak mereka dengan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat dan membahagiakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat berkarya, Tuhan memberkati.